rakyat kita gigit jari sampai sekarang ini terus saja itu urusan pajak dikerjain terus sama si Sri Mulyani. Kita ngumpulin pajak, kita yang modalin, mereka yang dapat untung, mereka yang mengelola dengan cara yang tidak jujur juga, yang kotor juga. Sebentar-sebentar ngurusin pajak, naik, sebentar-sebentar ngutang. Ngutang nggak ngomong lagi sama rakyat untuk apa. Siapa tokoh yang paling cocok buat memimpin negara kita? Tentara deh. Jadi menurut Umi harus tentara? Marilah kita perbaiki bangsa ini dengan sistem yang udah transparan dan baik. Berhentilah kita kayak orang mabok. Ini bikin negara mabok. Sistemnya udah salah. Jadi the whole package-nya ini salah. Jadi mau nggak mau memang harus menyalahkan Jokowi karena dialah presidennya. Dengan terpilihnya Pak Jokowi, tapi saya tahu dulu berarti lawan politiknya Umi Ratna gitu ya. Tapi ada nggak dari pemerintah Pak Jokowi sekarang yang Umi Ratna ngeliat, wah keren ternyata gitu. Masa nggak ada pembangunan-pembangunan yang dilakukan sama Pak Jokowi? Jadi gini ya. Iya. Sebenarnya karena aku sangat menguasai apa plan dari apa yang dirusak di Undang-Undang Dasar itu, ya pembangunan itu tidak untuk rakyat. Pembangunan yang terjadi adalah untuk kepentingan investor. Padahal kalau dalam Undang-Undang Dasar yang asli kita tidak boleh membuka peluang pada asing. Jadi itu tol apa segala macam itu memang sih dipakai juga sama rakyat. Manfaatnya kan ada tapi. Memang ada, Iya. tetapi bukan itu main. Iya. Jadi itu, jadi jangan dibalik ya, jangan kan sekarang ini kan selama amandemen ini yang kita pakai itu udah neolib, ya neoliberalisme ini ya kayak gitu, pokoknya buat dia semua. Iya. Nah kita ngumpulin pajak rakyat, pajakin semua gitu ya. Lalu mereka yang mengelola uangnya. Uang kita loh, rakyat. Itu bukan, dan dari keuntungan mereka dituruninlah CSR untuk rakyat. Yang mereka sebut subsidi. Rakyat kok disubsidi? Kita yang modalin. Mereka yang dapat untung, mereka yang mengelola dengan cara-cara mereka, dengan juga yang tidak jujur juga, yang kotor juga, gitu. Dan rakyat kita gigit jari. Sampai sekarang ini terus saja itu urusan pajak dikerjain terus sama si Sri Mulyani. Kan itu keterlaluan. Masa sih kita udah 20 tahun kayak gini nggak ada kesadaran, come on, enough is enough. Tapi kan pajak itu emang perlu kan untuk pembangunan negara. Ya, pembangunan negara. Tetapi kenapa kita menerima aturan bahwa rakyat hanya dapat CSR? Dan ketika saya buat penelitian tentang CSR ini tidak ada sistem yang baku yang memastikan bahwa sistem itu memastikan uang itu CSR itu itu kalau jatuh ke rumah sana ke rumah sini. Itu lebih ke misalnya ada sekolah dikasih ke situ CSR. Jadi nggak menyentuh kebutuhan rakyat. Sedangkan tugas negara adalah menghidupi rakyat, mensejahterakan rakyat. Mereka dipilih sama rakyat loh, digaji sama rakyat. Nggak ada rakyat, mereka itu apa? Nggak ada apa-apa. Menurut saya gini loh, ini aku nggak hanya menyesali mereka aja lagi sekarang. Semua kita rakyat Indonesia ini harus tepekur. Mau kita buang Indonesia atau kita mau give up? Ya kita harus pertahankan dong Indonesia. Enggak, maksud saya give up sama buang bedanya gimana? Enggak, maksud saya kita mau pertahankan amandemen atau kita balik ke Undang-Undang Dasar 45 dan hidup sebagaimana diamanatkan oleh para pewaris bangsa ini. Oke, sekarang gini, yang saya lihat Umi itu kan dari dulu, dari zaman Pak Harto sampai sekarang selalu jadi oposisi pemerintahan. Ada nggak sih Umi dari sederetan presiden ini, kalau zaman Bung Karno kan dulu yang beroposisi kan adalah orang tua ya. Nah, ada nggak dari urutan presiden pertama, pemerintahan pertama sampai presiden sekarang, menurut Umi ada presiden mana sih yang setidaknya lebih oke gitu? Kalau Soekarno tuh sebenarnya bagus juga ya. Cuman ya dia manusia biasa juga ya, jadi popularitas membuat dia jadi agak kesalahan fatal dia kan hanya yang nasakom.
Nasakom itu kalau menurut saya ada beberapa hal yang dia langgar, tapi yang paling utama Nasakom itu ya pasti semua orang keberatan. Sumatera Barat, Sumatera Utara itu semua keberatan, Sulawesi semua keberatan, bukan hanya yang di Jawa yang di loh. Jadi pada dasarnya kualitasnya bagus. Kalau Bung Hatta jadi presiden barangkali beda lagi. Bung Hatta. Gitu. Bung Hatta. Kalau Bung Hatta itu kan dia bahkan meninggalkan pemerintahan karena dia. Dan dia mengundurkan diri pada saat itu ya. Jadi artinya dia nggak sanggup artinya membohongi dirinya karena ini udah salah. Gitu. Kalau sekarang bagaimana kita jangan kita berpikir lagi pertanyaan. Sebenarnya siapa nih yang cocok jadi presiden? Nggak ada. Kalau nggak ada kan, tapi negara itu harus dipimpin oleh presiden. Iya, tetapi kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45. Oke, coba kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sekarang apa yang ditinggalkan? Apa poinnya apa kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Gitu. Kalau kembali ke jadi gini loh, ya, waktu 2002, waktu mereka meninggalkan Undang-Undang Dasar 45, itu datang international regime. Konsep itu international regime. Sebelumnya itu tahun 67, international regime pernah juga mengganggu kita, dan Pak Harto menandatangani undang-undang nomor berapa itu tentang penanaman modal asing. Satu aja kita udah ribut waktu itu, dan merasa, loh kemerdekaannya mana? Kok jadi asing bisa nih? Itu baru satu. Bayangkan apa yang mereka lakukan tahun 1999, semua diacak-acak. Undang-undang dasar itu diacak-acak, terutama 3 ya, undang-undang politik, undang-undang ekonomi, sama kedudukan presiden. Kedudukan presiden ini yang saya mau katakan, ini presiden kita ini menjadi begini karena MPR-nya sudah mandul. Karena MPR-nya sudah demi bisa mengacak-acak undang-undang, kan kalau peraturan baru boleh diamandemen setelah dapat izin dari rakyat. Daripada gue minta izin sama rakyat, gue buang aja deh. Gitu. Keberadaan itu ya. Ya, keberadaan itu. Dan digantilah dengan yang lain, dengan kalimat yang menurut saya sangat tidak nggak sopan. Oke, kalimatnya yang mana? Dia bilang karena MPR merasa tidak cocok. Enak banget, emang dia siapa coba? Coba. Nah terus udah gitu, mereka lupa. Ini semua loh, ketika lu tidak udah buang itu tahap itu, berarti rakyat sudah tidak ada di MPR, ya kan? Nggak ada lagi, nggak ada utusan golongan, nggak ada. Keterwakilan itu. Mereka gantilah dengan DPD itu senator, itu nggak ada urusannya sama kita itu sebenarnya. Dan yang terjadi sebenarnya, yang paling buruk adalah presidensial itu. Karena nggak jadi mandataris dia. Nggak jadi mandataris MPR. Jadi dia bisa berbuat sesuka hatinya. Sedangkan kita punya GBHN, lihat bagaimana hormatnya para pendahulu kita itu pada rakyat. Posisi rakyat itu, jadi bahkan konsep pembangunan itu harus rakyat yang memutuskan di MPR itu. Jadi tidak hanya politik. Kalau sekarang kan politik antara presiden atau DPR. Dua-duanya kongkol-kongkol pula di negara manapun. Kalau presidensial biasanya tuh musuhan tuh. Paling tidak DPR mengontrol. Tapi di sini kan nggak mengontrol, malah kongsi-kongsian, koalisi-koalisi kan. Jadi di situ yang luput ya. Jadi kalau misalnya peran rakyat di MPR ini masih ada, yang kita harapkan, dan ke depan aku harapkan kalau Tuhan kasih izin bangsa ini kembali ke Undang-Undang Dasar, insya Allah ya, pasti Tuhan akan. Dengan cara? Kalau kita perjuangkan ya, pasti. Tuhan tuh tidak mengizinkan, ada kan salah satu ayat yang mengatakan dia tidak akan mengubah nasib satu kaum. Kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak berupaya. Punya kemampuan. Kalau dia tidak berupaya melakukan sesuatu. Jadi ini himbauan saya pada kamu, pada kita semua, pada siapapun orang Indonesia, bangunlah, merenunglah sekali aja, kasih waktu untuk berpikir, masih benar nggak sih kita? Sebab
dengan posisi yang seperti sekarang lah sebenarnya, jadi ada cerita IKN, ada cerita ini, jadi semua kayak, sebab kalau misalnya rakyat pasti ada kebutuhannya, rakyat di Papua. Ya. Rakyat di Papua itu buang ingus saja belum bisa. Tapi sekarang Papua sekarang nggak ada pemimpinnya nih. Ya. Gubernur ditangkap, wakil gubernurnya meninggal. Jadi kalau saya bilang sih itu semua adalah implikasi dari keberadaan kita ini. Pemerintahan kita ini menurut saya apa ya, kayak dalam tanda petik status quo. Aku nggak melihat ada yang memimpin. Kenapa bisa bilang begitu? Ya aku nggak merasa ada yang memimpin, ada yang ketawa-ketawa. Tahu-tawa? Nggak terjadi apa-apa. Itu kemarin ibu kita Pertiwi itu. Ibu kita Pertiwi? Megawati. Oh, oke. Megawati kan salah satu yang bertanggung jawab pada amandemen. Iya. Dia ketawa-ketawa. Pak Amin Rais salah satu yang bertanggung jawab pada amandemen. Iya. Masih bikin partai juga. Partai Umat. Tapi ngomong-ngomong soal Ibu Megawati dengan Pak Amin Rais, bukannya Umi Ratna juga yang dulu mengajukan Megawati dan Amin Rais pada saat reformasi, yang dulu bilang bahwa ini adalah dua orang sosok yang bisa menjadi presiden atau pemimpin di negara kita menggantikan Pak Harto pada zaman itu. Ya, karena memang waktu itu kita punya kebutuhan itu. Ya. Karena rakyat takut menyebut nama lain selain Soeharto, ya kan? Lalu aku ajukan, bukan aku aja, ada sebuah organisasi namanya Siaga waktu itu, kami mengajukan dua tokoh ini. Iya, saya masih ingat tuh. Ya, dan kami dihianati. Dihianati? Ya, aku merasa dihianati. Bagaimana dihianati? Ya ini. Aku suruh menjadi presiden terus jadi bagi gado-gado semua. Aku ada percakapan terakhir dengan Gus Dur. Saya tanya masalah dekret itu. Dekret presiden. Ya, karena aku masih kepengen ada satu orang yang baik gitu sama bangsa ini gitu. Terus dia bilang ya international regime mau ngerampok kita melalui undang-undang dasar. Gus Dur bilang begitu. Ya. Jadi aku pikir kalau aku bikin dekret dengan membubarkan DPR, mereka nggak jadi acak-acak. Yang tahunya rupanya mereka udah siapkan mereka udah mencium itu dan udah menyiapkan laman. Jadi aku diletakkan. Iya. Dengan cara yang curang gitu. Aku nggak mau lagi nanya banyak-banyak. Cuman paling tidak ada ini ya, manusia satu ini yang masih di jalan yang benar. Ya. Jadi Gus Dur dulu dilengserkan gara-gara dia udah mau membubarkan DPR. Ya, memang dia di isi dekretnya kan membubarkan DPR. Iya. Terus saya bilang kenapa? Saya bilang ya karena udah pasti gara-gara itu ya. Iya. Dan aku cuman butuh itu keluar dari mulutnya aja, dan dia bilang, dan saat itu juga waktu dia ngantar, waktu itu kan dia ajak saya ke Lebak ya, acara di Lebak. Memang dia dekat sama saya, kadang-kadang gitu, tahu-tahu saya diculik. Gitu. Terus waktu pulang, waktu dia turunin saya di Bukit Duri, dia bilang, Rat, kamu tuh Tuhan kasih keberanian, kamu tuh punya nyali, kamu harus melakukan sesuatu. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi itu tetap aja terngiang. Jadi ketika aku soal hoax di penjara, yang aku ingat itu terus ya, karena saya lihat kekacauan kita di Pilpres kemarin semua. Aku di Polda loh. Aku melihat bagaimana banyaknya orang dikebukin hanya karena milih Prabowo itu. Ada. Masa sih? Oh iya. Banyak terjadi pelanggaran HAM di situ, dan orang-orang Komnas HAM-nya malah ngobrol-ngobrol aja, nggak ada yang meneliti bahwa ada orang yang kakinya patah, ada orang yang kebelah kepalanya. Gitu. Yang di depan ini Bawaslu. Bawaslu, iya. Jadi nggak bisa ini kita ya, ini supaya paham dulu semua orang bahwa dengan sistem one man one vote aja. Amerika aja enggak. Kita aja yang di dunia ini nggak ada yang bikin one man one vote ke seluruh rakyat. Ya. Kalau dan tidak ada tapisan-tapisan. Ini makanya money politik. Itu jadi ini pemilu kita, politik kita sangat transaksional.
udah sesuka hati ya. Politik jual beli. Dan fungsi DPR itu kenapa seperti itu sekarang? Karena partai itu udah jadi oligarki juga. Mereka juga nggak mau macam-macam. Jadi nggak ada pemihakan kepada Perpu. Ya. Kenapa ini diam? Karena sekarang ada sistem recall. Recall. Ya, recall, ya. Bisa memanggil. Kalau dulu kan nggak boleh gitu. Anggotanya yang duduk ya. Urusannya orang dia yang dipilih Dipilih, mereka kok bukan ketuanya. Ketuanya ngatur ini aja. Tapi sekarang kan pakai recall. Jadi kita ini sudah berantakan, 1000 kali berantakan kalau menurut saya. Dan aku di setiap saya sujud berdoa kepada Allah, saya minta, ya Allah, buka mata hati para pemimpin bangsa ini. Nggak bisa kita terus. Nggak tahu saya bagaimana nasib anak-anak saya ke depan. Saya nggak ingin mati kalau ini belum balik. Kayak aku nggak kebayang kayak apa anak cucu saya nanti. Dan ini semua sudah transparan ya. Jadi nggak ada sedikit pun rasa bersalah. Kemarin saya lihat ada video tentara dari Cina masuk. Apakah itu betul atau tidak aku nggak tahu, tapi narasinya seperti itu. Terus ada lagi kapal dokter 2000 dari Cina masuk gitu. Itu buat apa? Aku prihatin banget dari semua tingkatan level. Pendidikan kita hancur, ekonomi kita kayak begitu. Aku nggak percaya itu dengan hitungan-hitungan mereka itu. Aku lihat rakyat aja. Apa? Nggak percaya sama hitungan mana? Itu apa angka-angka ekonomi apalah gue nggak pernah mau. Bagaimana aku mau percaya? Sebentar-sebentar ngurusin pajak, naikin. Sebentar-sebentar ngutang. Ngutang nggak ngomong lagi sama rakyat untuk apa. Ke depan kita harus bilang, lo mau ngutang, minta izin sama rakyat dengan MPR ya. Dan harus ada pertanggungjawaban. Lah itu nanti yang bayar rakyat kok. Lo harus pertanggungjawaban kenapa ya kita harus ngutang. Lo harus pertanggungjawabkan, betul nggak utang itu kita pergunakan sebagaimana kita. Tapi kan rakyat ada keterwakilannya di parlemen. Bisa nggak diwakili sama DPR? DPR itu politik. Harus MPR yang tidak dipilih rakyat. Sebenarnya yang menolong rakyat, yang melindungi rakyat di model kita ini, yang sangat dipuja oleh para pemimpin dunia ini, yaitu MPR itu. Di MPR itu, kalau kita boleh bilang DPR-nya 1/3, 2/3 itu rakyat. Ya itu di Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi menurut Umi Ratna harusnya bagaimana? Menurut Umi Ratna ya? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau kita mau selamat kembali ke Undang-Undang. Tapi kalau terjadi revolusi bagaimana? Nggak apa-apa. Oh bisa kisru dong? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Sekarang saya mau tanya sama kamu. 20 20 tahun ini berapa juta orang karena miskin? Ya banyak lah pasti. Banyak sekali. Apakah kita mau terus-terusan begitu orang diam-diam kita happy-happy gitu? Atau sekali berdarah di dalam pertarungan jihad namanya itu, tapi selamat bangsa ini. Ya dong. Jadi ini soal lu mau milih yang mana? Memang berdarah. Awalnya teman-teman saya juga itu melawan apa? Saya bilang kekuasaan yang mana? Mereka nggak legal. Jangan dibalik ya. Kalau legal kan legitimate dong kalau mereka nggak menggunakan Undang-Undang Dasar 45 aja, itu udah salah. Mereka melakukan makar loh. Yang melakukan makar itu MPR dan MPR. Jadi apa yang sekarang terjadi ini buat saya, buat orang yang sadar hukum, yang nggak legitimate. Aku nggak. Karena alasan tadi ya. Jadi nggak ada kalau orang bilang aku makar apanya? Aku lagi memperbaiki yang dia makar. Karena secara berita dan secara faktanya kan dari dulu kan Umi yang selalu dituduh makar ya kan? Dari zaman dulu nih. Sekarang saya promosikan yang makar itu mereka loh. Mereka yang menginjak-injak Undang-Undang Dasar. Mereka yang berkhianat pada rakyat. Mereka yang berkhianat pada pemegang kedaulatan dan pada para pendiri bangsa. Apa nggak mungkin
kedaulatan, kalau emang Umi bilang kita harus balik ke Undang-Undang Dasar 45, nggak mungkin itu diawali atau dilakukan oleh pemimpin kita ke depannya yang akan jadi presiden next presiden. Nah itu yang mungkin ya. Lah itu yang tadi kan saya ngomong sama mengenai misalnya yang sekarang sangat digandrungi. Saya minta maaf ya kalau pertanyaan kamu ke situ aku harus jawab dengan benar. Aku nggak mau bohong. Nah, tetapi apa jaminan bahwa Anies Baswedan tidak akan mengkhianati rakyat, tidak akan bercengkerama dengan oligarki? Sekarang aja ada beredar, mungkin itu hoax, bisa jadi hoax. Apa yang mana? Yang mengatakan dia katanya bonekanya Amerika, udah diatur sama ini. Itu kan isu kan? Enggak, tetapi kalau intellectually, kalau buat aku seorang Anies, anak dari pembuat undang-undang dasar, salah satu pembuat undang-undang dasar itu Baswedan, kakeknya dia. Kenapa dia nggak ikut sama aku sekarang menyelamatkan itu dulu? Ya mungkin dengan ya karena dia mengira dia bisa melawan oligarki. Dengan jalan sendiri mungkin. Tujuannya sama mungkin, atau jalan sendiri? Enggak. Tetap aja dia berkhianat lebih. Jadi kalau kayak buat saya tuh SBY, Mega, Pak Amin, salah satunya juga Anies Baswedan, kamu hormatilah Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Sebab salah satu dampak terburuk dari amandemen adalah tidak ada Pancasila. Kamu cari mau kayak apa tuh yang nggak ada Pancasila di Undang-Undang Dasar amandemen. Yang ada individualisme, materialisme, kapitalisme, imperialisme, liberalisme, neoliberalisme, dan seterusnya. Pertanyaan saya, tapi 2024 akan ada pemilihan? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Jadi setuju periode Jokowi diperpanjang gitu? Mudah-mudahan kita udah rebut. Dengan cara apa? Ya ada deh. Makar dong namanya. Ya enggak, kita nggak tahu. Kita itu kuasa Tuhan. Namanya orang berusaha ya berusaha. Kan? Proses ini juga nggak gampang. Kita harus rakyat Indonesia 20 tahun loh dibohongin. Jadi anak-anak mahasiswa yang sekarang baru mahasiswa belum tentu mereka tahu ada persoalan yang serius di dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi ini juga kita harus kejaran dengan waktu untuk proses sosialisasi bahwa something went very wrong in this country. Jadi jangan main-main gitu. Karena dengan begitu ya, di sini pertarungannya. Tapi kan kita sesama anak bangsa, jangan dong ada sekelompok orang yang merasa happy aja lalu kita mau memperbaiki lalu kita dimarahin. Enggak dong. Lu mau bertahan, coba pertahankan. Kalau memang berhasil ya alhamdulillah. Jalan aja lagi dulu, nanti kita perjuangkan lagi. Tapi kalau kita berjuang memperbaiki sesuai perintah atau warisan dari para leluhur kita, ya lu jangan marah-marah. Nggak boleh begitu. That's the meaning of democracy. Kalau demokrasi yang sesungguhnya kan adalah di mana sistem suatu negara di mana rakyatnya itu memiliki hak yang sama untuk menentukan hukum untuk masa depannya, ya kan? Tapi kan mereka udah acak-acak hak kita nggak dikasih. Mereka diam-diam buang TAP MPR nomor 4. Referendum udah nggak bisa. Iya nggak? Jadi udah nggak equal kan? Jadi kalau mereka berani ngelawan kita, itu keterlaluan juga. Menurut Umi Ratna, siapa kira-kira yang pantas memimpin negara kita? Coba. Buat aku sih yang paling kembali ke Undang-Undang Dasar dulu. Nanti sistemnya perbaiki dulu. Siapa orang ini? Karena tetap harus ada nama dong. Menurut Umi. Menurut Umi ya. Namanya belum lahir. Belum lahir, nggak mungkin dong satu negara nggak ada pemimpinnya. Karena ini prosesnya akan panjang kan. Akan ada pemerintahan transisi, ada perbaikan undang-undang. Apa yang menjamin pemerintahan transisi, misalnya ada pemerintahan transisi suatu negara gitu, itu juga bisa dipercaya? Harus bisa. Di situ pertarungannya, di situ pembuktian. Sekarang apa jaminan Umi nggak bohongin saya kan itu namanya. Kan?
Ya aku hanya mau mengatakan nama kamu. Ya kamu harus percaya aja. Iya. Gitu. Oke. Susah dijawab. Oke. Kalau belum ada nama tadi, sekarang ibaratnya pemilu harus terjadi 2024 nih, Umi. Ada nama-nama presiden yang sudah, calon presiden yang sudah keluar. Ada Ganjar, ada Anies, ada Pak Prabowo, ada lagi nama, kita nggak tahu nih jadi pres apa cawapres, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno. Nah, dari nama-nama itu, kalau pun harus ada satu nama yang memimpin, siapa yang lebih pantas? Kalau harus memilih, Umi. Jangan dijawab nggak ada. Nggak ada. Masa nggak ada? Kan harus ada presiden ya? Ya, tetapi dari orang nama-nama yang kau kasih aku nggak tertarik. Oke, dari nama-nama yang tidak saya sebut tadi. Ini kan nama-nama bukan saya kasih. Nama-nama yang beredar di sekitar kita sekarang. Bukan saya ngasih tuh, Umi. Mungkin. Saya pengen tahu aja siapa sih menurut Umi. Aku nggak tahu. Jadi gini, ya memang mungkin aku lebih fokus ke sistem ya. Jadi karena manusialah yang mengatur, sistem lah yang mengatur manusia. Gitu. Bukan kalau udah manusia mengacak-acak lagi, akal-akalan lagi, enggak. Sistem itulah yang membuat mereka terikat nanti. Jadi sebenarnya sejelek-jeleknya pilihan, kita nggak lagi kayak kemarin elektabilitas, nggak. Kualitas juga harus diperiksa track recordnya apa. Pernah nggak dia nyolong? Pernah nggak dia tempelin istri? Itu setuju saya, itu setuju. Ya, dan itu setuju kalau saya. sekarang kan nggak ada kayak gitu-gitu. Iya. Orang ditanya kekayaannya berapa, Iya. walaupun nggak masuk akal kekayaannya dari mana, nggak diperiksa. Iya. Ya kan? Jadi marilah kita perbaiki bangsa ini dengan sistem yang udah transparan dan baik gitu. Berhentilah kita kayak orang mabok. Ini ke negara mabok begini. Oke, sekarang saya berikan kesempatan Umi untuk sistem yang bagaimana yang paling ideal menurut Umi. Menurut saya Undang-Undang Dasar 45 menggunakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Terus dipilih oleh MPR. Presiden juga dipilih oleh MPR. Nggak balik lagi rakyat. Enggak. Bukan kemunduran demokrasi berarti. Tergantung bagaimana kita melihat demokrasi. Iya. Ya, mundur maju itu balik lagi ke manfaat sih. Ya, manfaat. Dan juga karena kita ini nggak bisa kita bikin takaran ukuran. Jadi kita tidak menganut keterpilihan, tapi keterwakilan. Iya. Keterwakilan itu jadi sampai ke suku Fak-Fak di Papua harus ada perwakilan. Siapa yang akan mewakili ini nanti? Mungkin ada organisasi masyarakat adat misalnya. Tapi kan nggak semua masyarakat itu merasa itu wakil saya kalau nggak ada pemilihan secara langsung. Loh bukan, Ya. nggak juga. Ya. Kan mereka akan soan juga ke situ. Mengatakan aku akan mewakili kamu. Apa yang kamu butuhkan. Kan itu. Itu interaksinya. Itu yang jadi tidak terjadi ketika model yang diberikan oleh Pak Harto. Ya, karena Maka bedanya apa sama model Pak Harto? Model Pak Harto kan dia bikin aja satu organisasi. Ya. Ada KNPI, ada ID, ada organisasi perempuan, ada organisasi buruh. Dan itu, jadi itu rentan untuk kemudian karena ini orang-orang langsung ya. Sekarang ini politik nih. Ini rentan dengan uang, main uang. Iya, money politik. Jadi ini kesini nih ketika sidang MPR ini di satu ruangan. Iya. Jadi kemungkinan untuk saling mengonari bisa terjadi gitu. Ternyata dulu ada perjanjian dengan Bung Karno bahwa Republik itu hanya 75 tahun. Kalau gagal kerajaan. Monarki. Jangan. Ngeri dong. Ya. Ngeri dong. Kan itu tinggal dibahas. Iya. Tinggal dibahas. Nggak, saya rasa nggak akan gitu. Jadi aku juga nggak mau, kan aku seumur hidup memperjuangkan Undang-Undang Dasar 55, masa tiba-tiba teriak, ayo kerajaan. Oh, saya juga nggak setuju lah. Enggak. Saya rasa mereka juga nggak menginginkan. Iya. Cuman mereka membutuhkan dilibatkan. Jadi terlibat, ikut. Kan selama ini mereka kayak cuman etalase ada kebudayaan. Ya kan? Kalau ada
apa peristiwa budaya baru Iya, mereka iya, ini. iya. Sekarang mereka merasa mereka berhak, Ya, mereka ya. pemilik pertama bangsa ini. Oke, sekarang andai kata Undang-Undang Dasar 45 kembali lagi. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. TAP MPR ada lagi. Ya kan? Siapa tokoh yang paling cocok buat memimpin negara kita? Menurut Umi? Ada banyak sih. Siapa sebutin Umi? Eh, Sebutin aja. Kan menurut Umi. Semua orang boleh punya Sebenarnya pendapat. kalau kita udah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan sistem yang sebaik itu, yang penting dia bersih. Bersih aja dulu. Ya siapa? Aku mana Jangan kenal jangan siapa yang jangan bersih. bilang nggak ada loh Umi. Nggak mungkin kita nggak ada pemimpin. Tentara deh. Jadi menurut Umi harus tentara. Bukan. Bukan harus tentara. Mungkin lebih baik tentara. Kenapa? Karena proses perbaikan perusahaan ini 20 tahun loh. Nggak mungkin hanya dalam 2 tahun pemerintahan transisi Ya. tiba-tiba tuh udah rapi semua gitu. Nggak bisa. Jadi artinya periode pertama, kedua itu masih harus dipegang oleh orang yang amanah dan tegas. Dan itu tentara yang punya ketegasan itu. Ketegasan dan insya Allah juga ada di antara mereka yang tulus ya. Tidak Kalau orang sipil yang tegas boleh nggak? boleh aja. Yang penting tegas. Dia punya kemampuan bertindak tegas, jangan nanti nyeleneh-nyeleneh lagi. Aku nggak senang juga kalau orang selalu hanya seolah-olah menjatuhkan Jokowi semua selesai. Buat aku, Ya harus ada solusi dong. gua bilang bukan persoalannya itu undang-undang dasar. Iya, Jadi iya. Jokowi adalah produk dari undang-undang dasar. Jangan lu marahin dia, marahinlah ini undang-undang dasar, perbaiki. Iya. Gitu loh. Jadi kalau menjawab kami itu ya orang dia peluangnya banyak, Iya. mau berani mau apa tapi is that really what we want gitu kan bertanya kan kita juga. Jadi dia dipilih dalam situasi yang salah oleh orang-orang gila yang salah. Tapi orangnya berarti nggak salah menurut Umi. Ya tetap aja salah. Oh, gitu. Lah iyalah itu kan ya aku nggak tahu ya. Iya. Tapi ya salah karena basicnya udah salah, sistemnya udah salah. Jadi the whole package-nya ini salah. Jadi mau nggak mau memang harus menyalahkan Jokowi karena dialah presidennya. Tapi aku tidak setuju kalau ada nih kan kelompok Umi ini kembali ke Undang-Undang Dasar. Iya. Ada kelompok yang menjatuhkan Jokowi aja. Iya. Ya buat aku itu agak nggak bagus gitu loh. Artinya lu nggak cukup cerdas untuk tahu bahwa persoalan kita Undang-Undang Dasar. Kita memilih Jokowi, mereka memilih Jokowi itu ya karena Undang-Undang Dasar. Apa sebab mereka pilih Jokowi kita nggak tahu. Tapi kan dia pilihan, bukan pilihan kita, walaupun pura-puranya dibikin kayak one man one vote itu seolah-olah dipilih oleh rakyat. Jadi kalau hanya menyalahkan dia saja, buat aku menyalahkan yang membuat Undang-Undang Dasar kita hancur. Tapi kan Jokowi kemarin sempat melarang ekspor nikel dan hasil alam yang akhirnya akhirnya ribut sama Uni Eropa tuh. Saya rasa juga dia akan ribut dengan DPR, dengan oligarki, dengan banyak pihak ya, karena saya nggak tahu apakah dia tulus dengan urusan itu atau tegas tuh berarti. Ataukah itu hanya gimmick aja, dia mau bikin gimmick. Kalau gue gini gimana nih? Oh gitu. Siapa tahu Oh kan? gitu. Gitu ya. Aku sih nggak kenal dia betul. Jadi bisa jadi juga begitu gitu. Dan harusnya yang marah bukan hanya Uni Eropa, semua. Kan mereka tuh yang pemanfaatnya banyak banget itu. Naga apa. Semua kan pemanfaat. Nikel itu punya sahabatnya malah yang paling menjaga nikel yang di Morowali misalnya. Itu kan LBP. Iya. Tapi artinya itu ada salah satu upaya Jokowi untuk, nih gue melindungi negara gue, hasil alam gue gitu kan. Ya mudah-mudahan itu niatnya benar ya. Tapi kalau menurut saya, it's too late. Tapi kan terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Iya. Maksud saya, terlambatnya itu tidak akan membuahkan apa-apa karena beliau sudah tinggal
Oh, beberapa lama. Jadi nggak akan membuahkan hasil. Jadi bahwa ada niatan dia, ya mudah-mudahan itu benar dan baik juga. Tapi kalau udah mubazir gitu, udah niatannya mubazir gitu. Oke. Kalau sekarang saya mau nanya Umi, dari era reformasi ada beberapa presiden. Menurut Umi, kalau menurut Umi semua oposisi emang, maksudnya Umi selalu menjadi oposisi mereka gitu. Tapi siapa di antara presiden masa reformasi yang menurut Umi lebih baik? Gitu? Dari di luar Bung Karno, di luar Pak Harto ya. Dulu aku pernah dekat dengan SBY. Tetapi kemudian aku menentang amandemen. Tiba-tiba dia bikin drama-drama gitu deh. Jenderal-jenderal dikumpulin, ulama-ulama dikumpulin, katanya Ratna mau bikin kudeta. Pokoknya kita dibubarin lah. Tentara. Pokoknya kalau kamu ingat itu, kalau nggak salah tanggal 25 Maret tahun 2013, Jakarta tuh kayak kota mati. Nah itu kejadian. Dan gara-gara itu saya bubarkan itu NKRI. Saya bilang, jangan pakai nama ini deh. Kok kayak karena ada juga di antara bermain, jadi di antara orang anggota MKRI itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia. Nah itu kenapa aku bubarkan juga karena ya ada yang berkhianat juga ya. Sekarang dia malah udah di DPR. Jadi nggak murni ya. Jadi terlalu banyak yang menurut saya harus dibersihkan gitu. Itu akhirnya nggak jadi. Tadi pertanyaannya apa? Presiden siapa yang lebih baik? Saya punya pertanyaan cepat, harus dijawab nih. Harus memilih nih, mau nggak mau. SBY, Megawati. SBY. Prabowo, Jokowi. Nggak ada. Harus milih. Ya. Prabowo atau Jokowi kalau harus memilih? Mungkin kalau eranya berbeda, Jokowi lebih baik. Daripada Prabowo? Artinya kalau situasinya nggak seperti sekarang. Padahal waktu dulu mendukung Prabowo ya? Oke, terakhir. Ganjar atau Anies Baswedan? Nggak ada. Enggak, saya nggak bilang harus presiden. Ganjar atau Anies? Dua-duanya berat. Harus milih. Ya, jangan maksa dong. Loh ini kan pertanyaan cepat, harus ada pilihan. Saya nggak bilang siapa jadi presiden. Ya, lebih baik mana? Nggak ada yang baik. Loh saya nggak bilang baik jadi presiden Ganjar atau Anies. Kalau harus memilih. Nggak kenal dua-duanya. Tapi kan lihat track recordnya, rekam jejaknya. Nggak ada. Nggak ada. Jangan paksa dong saya memilih. Oh iya. Ganjar, Anies, Prabowo, Puan. Dan 4 itu satu. Ganjar, Anies, Prabowo, Puan. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Erick Thohir, Sandiaga Uno. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada ya. Satu tokoh. Jadi saya masih penasaran nih, pertanyaan saya belum terjawab. Satu tokoh yang pantas memimpin Indonesia di kedepan hari. Tokoh dari sekian banyak tokoh Indonesia kan banyak nih. Saya tertarik sama Andika. Andika Perkasa. Ya, kenapa? Saya nggak tahu, orang lain juga nggak banyak yang nggak suka sama dia. Kenal juga nggak? Aku nggak. Ya kenal sebagai panglima aja. Dan waktu saya mengadakan kongres, lalu ada statement saya ditujukan ke tentara, lalu beliau kita ketemu. Tapi nggak pernah ketemu. Nah, yang saya mungkin terpesona ketika dia mengizinkan keturunan PKI masuk tentara. Iya, itu saya ingat itu. Nah, dan kalau menurut saya ini kita bangsa Indonesia harus terus mengasah kedewasaan untuk menerima kenyataan itu. Mereka adalah keturunan yang pada ketika peristiwa itu terjadi mereka belum tahu apa-apa. Mereka tuh nggak minta dilahirkan. Bukan orang yang kita manusia kan nggak bisa minta dilahirkan. Jadi itu keberanian yang luar biasa.
buat aku. Dari seorang Pak Andika. Aku hormat. Oke. Akhirnya terjawab sudah satu nama. Iya, dari tadi nguliknya capek banget ya. Umi, satu pertanyaan yang saya juga pengen nanya lagi. Dulu bener nggak sih Umi pernah katanya ada kabar atau gosip apa enggak ya? Bilang kalau saya salah. Umi pernah dituduh menerima uang 5 miliar kalau nggak salah dari tentara Jepang ninja untuk melakukan sesuatu di Indonesia. Benar nggak berita itu? Enggak. Tapi ada berita itu benar? Oh iya, di rumah, di mall saya tuh posternya gede-gede itu koran. Siapa yang bikin berita itu? Wiranto lah yang selalu ngudak-ngudak saya kan. Kenapa? Ada apa di Umi dengan Wiranto? Ya nggak tahu. Jangan-jangan dia suka sama gue kali. Tapi ada hubungan dengan ninja tentara Jepang ada kan? Enggak. Enggak ada. Memang nama organisasi itu ninja singkatannya. Iya. Tetapi itu organisasi pro demokrasi yang memberikan saya penghargaan di Iya, Jepang. pernah ada dapat penghargaan dari mereka kan? Iya, iya. Tapi bukan uang. Tapi tidak pernah dapat uang 5 miliar itu. Enggak. Ngeri juga dong beritanya waktu itu. Enggak. Jadi aku Iya. waktu aku di Paris itu, jadi aku dapat penghargaan di Jepang tanggal 11, tanggal 10 di Paris. Iya. Jadi ada wartawan nih dikirim sama Iya, Wiranto. iya. Terus dia bilang katanya Umi Ratna bekerja sama dengan oknum tentara. Bekerja sama ngapain? Gue bilang, latihan Militer. militer di daerah Bogor. Oh gitu ya? Siapa yang ngomong? Gue bilang. Siapa yang ngomong? Saya bilang. Ya Pak Wiranto. Oh tanya sama dia. Ya, tanya sama dia. Siapa? Gue nggak tahu tuh tentara yang mana. Kalian tuh ngapain sih capek-capek jauh-jauh datang ke sini? Gue bilang cuma nanya itu doang. Datang ke Paris. Nggak tahu. Dan saya nanya. Nemuin dia. Enggak, itu satu memang wartawan Indonesia yang tinggal di sana, Iya. tapi satu tuh emang dikirim Iya, iya. dari forum. Oh, forum. Oke. Tidak kan? Khusus nanya itu. Nanya itu doang. Ya memang sih di kayak profil saya dibikin ada Iya, iya. apa halaman. Tapi masuk itu. Jadi kalau saya sih fitnahnya itu udah macam-macam. Saya pernah juga difitnah melakukan kristenisasi Iya. dengan LB Murdani lah, dengan apalah pokoknya. Umi padahal mualaf setahu saya Ya kan? makanya jadi Iya. meong nih. Iya. Bagaimana sih caranya Iya, menjelaskan gitu, pusing. Tapi emang pernah nggak terpikir di kepala emang untuk melakukan kudeta itu pernah ada nggak sih? Kudeta. Iya. Kapan? Nggak pernah nggak emang? Kan itu dituduhkannya gitu dulu kan? Tapi pernah ada nggak emang? Nggak pernah ada rencana kudeta sama sekali kan? Mau nempel aja. Kalau Iya. kita ngelawan sedikit aja pemerintah, ulahnya pemerintah, dibilang makar. Iya. Jadi ini latah aja mulut. Iya, iya. Gitu. Dia nggak bisa buktikan, nggak apa-apa. Kayak waktu 212. Iya. Kan yang ditangkap itu banyak sekali. Tapi yang sampai 2 minggu diinterogasi itu GSI. GSI itu Gerakan Selamatkan Indonesia, penggantinya MKRI. Iya. Terus saya bilang mau cari apa? Jadi sampai teman-teman yang pernah aku undang bicara di forum kita, itu diperiksa semua. Tapi Umi sering kan dituduh mau melakukan makar atau kudeta? Nggak apa-apa lah. Sering dituduh gitu ya? Dari zaman pemerintahan? Ya, dari Pak Harto. Iya, iya, iya. Pak Harto itu, cuman kalau Pak Harto itu mungkin dia agak bingung juga ngeliat gue. Kan kalau yang lain-lainnya kan serem-serem. Iya. Kalau aku kan cuman dibubarin Iya. tunjukannya, ya kan? Iya. Mungkin dia bingung juga, ini diapain ya? Iya. Oh, di lapangan Karena ya. teater kan? Iya, 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 iya. teater. Iya. Udah gitu orang datang berduyun-duyun Marsinah nonton. menggugat pada saat itu ya? Jadi kalau ke saya sih, aku nggak merasakan beliau terlalu keras ya, kecuali waktu saya bikin People Summit di Ancol ditangkap. Oke, Putri Duyung kalau nggak salah ya? Iya. Anak juga ditangkap waktu itu ya? Iya. Itu saya ingat tuh. Itu zamannya Pak Harto. Pak Harto. Yang nangkap siapa dulu? Ya ada lah, orang semua Iya. semua pasukan dari mulai Iya, iya. Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan apa, semua Iya, ada, iya. Brimob ada, Iya. semua ada. Iya. Tapi memang yang menangani secara administratif polisi. Pada saat Dari- itu polisi ya? Ya, dari sektor Iya, apalah iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi yang hadir di situ bertruk-truk itu semua angkatan. Iya, iya.
Enak banget mengajukan. Umi, sebagai pejuang hak asasi manusia, dulu banyak banget sekali yang diperjuangkan dulu, kasus kerusuhan Ambon, Poso, Aceh ya dulu ya, Aceh. terus Marsinah, banyak sekali itu ya. Ya, Porsea, terus Iya. yang di Danau Toba itu yang ditenggelamkan, Iya, yang nggak diangkat-angkat. nggak diangkat-angkat. Oke. Dan dulu zamannya ada Pak LBP waktu itu ya. Oke. Dan pernah nggak selama jadi pejuang hak asasi manusia mendapatkan teror atau intimidasi? Ini berpuluh-puluh tahun ya kan? Iya. Yang paling parah teror seperti apa? Reformasi ya, waktu zaman reformasi. Diapain? Diancam apa? Enggak, gerbang rumah saya dibakar gitu. Udah gitu kemarin saya ketemu yang membakar. Kok bisa? Ya? Dia, Yang ngebakar gerbang rumah, ketemu gimana enggak, caranya? dia bilang, kamu masih di Kampung Melayu, Rat? Iya, aku tahu. Saya bilang gitu. Kan saya dulu yang datang ke situ waktu kamu bikin acara apaan tuh, kongres di apa di puncak. Iya. Ya ampun Bapak, ngapain kita musuhan dulu? Kenapa? Apa dia bilang? Dia ketawa. Ya sekarang sih dia orang yang menentang Undang-Undang Dasar Amandemen. Oke, dia ini. Jadi kita udah bicara, abis kamu sih, kenapa kita dulu berseberangan? Iya. Ya udah dulu berseberangan, Iya. sekarang enggak, ya udah alhamdulillah gue bilang. Iya. Terakhir Umi, Munir. Munir tewas. Sampai sekarang gimana kasusnya? Saya prihatin ya kemarin drama-drama laporan pelanggaran HAM Iya. yang diumumkan oleh Menko Polhukam dan lalu diaminkan oleh Pak Jokowi. Presiden ya. Buat apa? Means nothing kalau buat saya. Iya. 411 itu buat aku itu pelanggaran HAM. Memang nggak ada, hanya aku yang mengatakan itu pelanggaran. Bagaimana begitu banyak orang sampai jumpalitan, sampai ada yang mati, dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu pelanggaran HAM. Jadi yang saya pertanyakan kan nggak ada tuh periodenya Pak, padahal di periodenya Pak Jokowi juga ada kan. Iya. Mau berat mau nggak berat ya, aku kepengen ada disebut dulu. Kalau buat aku itu berat. Ada 4 juta orang di situ, lalu disemprot sampai orang terguling-guling. Buat aku itu bisa menimbulkan kematian massal. Itu untung kalau buat aku ya dengan pro kontra sama Habib Rizik, dengan segala kontroversi sama beliau. Ya tapi dia memang pemimpin umat. Kalau dia mau pakai kekuatannya dan dia meneriakkan serbu istana, selesai udah. Nggak dia lakukan kan? Dia nggak lakukan. Bayangkan kalau dia lakukan. Jadi emang kita ini harus memeriksa dulu nih di mana sih sebenarnya kita nih yang salah. Ada di urat saraf kita kah? Atau di mana gitu? Ini ada yang salah. Jadi Munir nih gimana sebetulnya? Ya udah, habis aja. Kan kalau nggak salah, saya pernah baca bukunya Umi. Munir pernah datang ke tempat Umi berapa hari sebelum berangkat ke Belanda, sebelum tewas. Bicara apa pada saat itu? Ya dia bilang nggak, sebenarnya aku keberatan. Dia tahu-tahu 2004 itu ya, dia mau berangkat ke Belanda untuk sekolah. Ya. Terus aku dengar dari orang, aku telepon dia, Munir, kamu tuh ngapain? Saya bilang, pelanggaran HAM tuh belum ada yang kesentuh, kok kamu tiba-tiba manja betul mau kayak sekolah? merasa ditinggalkan itu ya. Kok manja betul, kan sekolah bisa kapan aja, aku bilang gitu. Dia bilang, Kak, aku nggak mampir ya, dia bilang, kakaknya marah-marah dulu. Ya udah, karena hujan deras dan dia buru-buru, mobil yang nganter juga nyala lampunya. Jadi dia hanya ngomong itu aja, dia pegang tangan saya, nggak apa-apa Kak, doain saya gitu. Jadi saya terus terang, mungkin saya orang yang benar-benar kayak pingsan berhari-hari gara-gara itu. Sempat bilang sesuatu? Ya dia bilang, aku nggak hanya kuliah Umi. Apa misi dia? Aku membawa dokumen-dokumen pelanggaran HAM di Maluku. Di Ambon.
Pada saat itu dia membawa ke Belanda. Ya, mau dilaporkan. Dilaporkan. Jadi Munir dibunuh apa gimana? Ya iyalah. Pelakunya adalah orang yang tidak atau menginginkan apa? Ya itu tadi kan aku udah cerita bahwa Maluku itu ya rekayasa. Kerusuhan di Maluku rekayasa gimana, Mas? Ya kalau menurut aku itu kayak pengalihan isu supaya kita lemah ya, supaya orang tidak menoleh ke Senayan. Karena itu prosesnya sama. Ah, masa sih? Masa tega amat kerusuhan dibuat rekayasa? Nggak, saya nanya Umi ya. Coba terangin Umi. Gimana coba? Itu kan penilaian saya aja, bisa aja saya salah. Iya. Kan Umi melakukan penelitian kalau nggak salah kan? Iya. Hasilnya apa? Sekarang secara logika aja. Secara logika ya. Terjadinya Poso 198, Maluku 199, bom Natal 2000, selesai 2002. Oke. Ini sama nih kurungannya. Iya. Itu di masa-masa mereka mempersiapkan itu. Salah nggak kalau saya menduga ini diciptakan hanya untuk membuat, karena di penelitian saya juga kan banyak itu, ya banyaklah benda-benda. Mungkin kalau nanti saya kasih VCD yang terorisme itu, kamu akan lihat di situ. Terasa banget. Saya waktu di bom Natal misalnya ya, bom Natal itu berdempet dengan Id. Jadi kalau ini terjadi hari Selasa, hari Kamis Id, kita salat Id Islam, bom Natal. Terus kalau buat aku itu kan kejadiannya di berbagai tempat, di 11 gereja mungkin lebih meledak at the same time, exactly at the same time. Jadi aku tiba-tiba diminta SCTI waktu itu untuk diwawancara sebagai mewakili Indonesia Damai. Saya waktu itu ditunjuk untuk memimpin gerakan merajut lagi nih supaya jangan pada cemas gitu. Nah, di wawancara itu, di diskusi itu ada salah satu kepala bin zaman mana gitu, ex kepala bin. Dia marah banget sama saya gara-gara saya bilang, ini cara penelitiannya ngapain sih? Saya bilang sepotong-sepotong begini. Ini pasti ada yang mengerjakan di satu pos. Ini sistem dengan peralatan yang modern. Mau langsung berdiri. Rat, ini kebiasaan kamu nih ya. Kamu suka ngomong, kamu tuh jangan suka sekali-kali bicara tentang sesuatu yang kamu tidak kuasai. Kuasai. Saya nggak perlu jadi ahli intelijen untuk tahu adalah mustahil ada orang gila di 11 gereja pada saat yang bersamaan tiba-tiba punya hasrat yang sama meledakkan gereja. Aku nggak perlu jadi ahli intelijen. Aku nggak percaya. Oke. Ya dong. Bagaimana mungkin aku percaya? Ini pasti ada operatornya, ada yang merancang, ada yang makanya waktu ada soal masalah ulama atau pemuka agama dianiaya orang gila itu, saya juga bikin penelitian kerjasama dengan Komnas. Karena aku pengen tahu banget. Polisi bilang 3, kita temukan 18 kasus. Banyak. Tujuannya? Aku untuk meyakinkan diriku aja, kita udah lebih baik belum. Dan itu kayak, ya itu mungkin kelemahan dan kelebihan Umi. Nggak tahan saya kalau ngelihat orang disusai. Oke, Umi, terakhir. Biar gimana pun kita ada di negara demokrasi. Sekarang ini kita akan masuk ke pemilu 5 tahunan 2024. Walaupun sekarang lagi ada perdebatan antara pemilu proporsional tertutup dengan terbuka. Kalau tertutup artinya kita hanya mencoblos gambar saja, partai saja. Balik lagi ke zaman orde baru. Nah, tapi kita kan tetap harus jalan nih. Sementara ini kita harus, sebagai rakyat kita harus tetap jalanin di negara ini dengan sistem yang ada gitu.
Apa? Tapi itu bukan demokrasi. Oke, apa jadi? Akal-akalan aja supaya kelihatan ada yang Ya. lebih baik dari yang Ya. buruk-buruk Ya. gitu. Kalau mau benar, Ya. kalau mau benar-benar demokrasi versi Indonesia, Pancasila, negara bangsa, kita Ya. ini negara bangsa loh. Iya. Kita bukan semata Ya. negara, Ya. kita ini negara bangsa. Ya. Ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 aja. Itu aja. Apa susah? menurut Umi. Ya. Ya. Apa susahnya? Itu gampang banget. Oke. Jadi tidak ada lagi nih pemilu yang Kalau buat aku Ya. nggak boleh. oke. Tapi pemilu nyoblos partai tetap. Nanti episode berikut. Soalnya kalau nggak ada pemilu artinya kan negara demokrasi nggak ada. Kan demokrasi adalah satu negara yang semua rakyatnya memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depannya. Walaupun melalui perwakilan atau utusan. Lah kalau rakyat nggak memilih kan dia nggak tahu yang ngejalanin siapa nanti. Rakyat nggak punya keterwakilan. Ya. Lebih berantakan lagi nanti. Kita nggak tahu yang di atas siapa nanti. Ada Allah. Tapi kan Allah nggak memimpin negara kita. Dia Harus akan ada pemimpin Dia ya? akan melahirkan orang Iya, baik. iya. Ya, itu pertanyaan kamu yang sulit-sulit sih. Ya artinya Iya, iya. yang nggak possible untuk saya jawab. Iya sih, ya, saya ngerti ya. Tapi nggak apa-apa, nggak dijawab juga nggak apa-apa, Umi. Iya. Oke, tapi inilah namanya diskusi ya. Jadi biar gimana pun, saya mengundang Umi di sini juga karena saya pengen nanya soal tadi perjuangan hak asasi manusia yang pada saat itu. Nanti mungkin kita bicarakan di next episode ya. Di next episode. Mungkin kita bicarakan lagi. Oke. Ya, banyak banget tuh dulu waktu zaman Umi ditangkepin, di zaman Pak Harto, wah, dibubarkan. Di Pak Harto pernah ditangkap nggak sih, Umi? Pak Harto tuh Tunggu, cut ya. aku ditangkap 3 kali. 1 kali gara-gara saya bawa keranda. Oh ya, ingat ya. Terus kalau zaman setelah Pak Harto? Setelah Pak Harto nggak hanya Yang kemarin hanya itu ya? yang nggak di zaman Pak SBY maksudnya. Iya, iya. SBY, Mega, aku Nggak ada. ya. Hanya pernah, yaitu kota Jakarta, jadi saya kota mati, Iya, betul. itu aja. Oke, kita ulang ya. Nah, nanti next episode mungkin kita bisa ngebahas zaman Umi jadi pejuang HAM dulu, ditangkap-tangkapin berapa kali kan? Ingat ada soal keranda, soal segala macam banyak ya. Iya. Next episode, Umi. Oke, siap, Umi. Terima kasih banyak. Ya, silakan kasih komentar. Ya, di sini. Sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku